Kembali di Kompas Petang, kita akan kembali membahas terkait dengan situasi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, namun juga terjadi blokade dan juga saling sita kapal tanker dari kedua belah pihak. Kita akan membahas bersama dengan peneliti Asian Middle East Center, Mas Fizar Ghazali, dan juga pakar intelijen CIDE, Pak Anton Ali Abbas. Saya kembali ke Pak Anton, tadi pertanyaan gantung saya adalah terkait dengan gencatan senjata. Presiden Donald Trump tidak memberikan batas tenggat waktu, namun ada USS Abraham Lincoln atau kapal induk besar Amerika Serikat, sekitar 4 kapal induk Amerika Serikat berada di kawasan Selat Hormuz. Apakah ini tanda bahwa Amerika Serikat sedang bereposisi kekuatan mereka dan sewaktu-waktu akan menyerang Iran? Pertama, dengan tidak membuat deadline adalah sebuah strategi sebenarnya gitu. Jadi karena kan kalau kita bisa bicara tentang gencatan senjata kan semestinya ada durasi, tapi ini kan tidak ada durasi. Jadi ini tanpa ada batas waktu. Artinya apa? Artinya memang bisa saja kapanpun itu kemudian jatuh. Apalagi ketika kita bicara tentang gencatan senjata kali ini itu juga kan bukan dari kesepakatan dua belah pihak. Beda misalnya kalau kita bandingkan antara Israel dengan Lebanon, mereka sepakat gitu, sama-sama sepakat untuk gencatan senjata. Nah, kali ini kan unilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Apakah kemudian Iran itu sepakat untuk ada gencatan senjata? Kan kata Iran enggak. Itulah kenapa kemudian mereka melakukan serangan gitu, melakukan gangguan disrupsi maritim di wilayah Selat Hormuz. Jadi bagi saya itu satu. Kedua, memang yang harus dilihat adalah bahwa Amerika sejauh ini itu masih mencoba untuk melakukan mobilisasi kekuatan di daerah kawasan itu. Apakah kemudian dulu ada opsi ground strike itu akan dilakukan, atau kalau sekarang adalah multi-front gitu ya, multi-front special operation itu akan dilakukan? Nah, ini kan kita masih belum tahu. Tapi pastinya adalah ada penebalan pasukan, ada penebalan kekuatan di kawasan gitu. Jadi ada USS Tripoli yang jelas mengangkut marinir, lalu juga misalnya ada 3 tadi, Gerald Ford, Abraham Lincoln, George Bush, itu tiga-tiganya punya kemampuan untuk menunjukkan bahwa Amerika punya air superiority. Jadi kalau untuk kemampuan bagaimana perang udara, bagaimana misalnya operasi khusus dilakukan di itu dengan multifront, mereka mampu untuk melakukan mencapai kemenangan singkat. Tapi tadi saya bilang kemenangan singkat karena problemnya adalah ketika kita bicara asimetris, Iran itu punya 4 keunggulan. Pertama, dia punya proxy, kedua dia mampu untuk melakukan maritime disruption, lalu dia 3 punya kemampuan sibernya. Itu yang hari ini kita bisa lihat bagaimana FBI gitu ya, itu mulai diganggu gitu. Lalu juga terakhirlah economic pressure, karena bagaimanapun juga apalagi ancaman hari ini itu yang dilakukan oleh dia ingin menghancurkan misalnya kabel bawah dasar laut gitu. Itu kan jelas-jelas kalau misal itu terjadi, disrupsinya akan jauh lebih besar. Tekanan pada siapa? Tentu saja tekanannya besar pada Amerika. Jadi bagi saya memang kemudian yang dilakukan oleh Amerika adalah memang siap-siap. Problemnya adalah kan itu harus berhitung. Kenapa kalau itu serangan dilakukan, itu udah nggak bisa lagi mundur, nggak bisa lagi mudah untuk muter balik, gitu. Jadi penyelesaian hari ini ketika dia dimulai dengan serangan militer, maka itu mengakhirinya itu jauh lebih sulit. Bahwa Iran hari ini juga, walaupun klaim mereka pernah menghancurkan 80%, 90%, kenyataannya sampai hari ini Iran masih mampu untuk melakukan gangguan, masih mampu untuk melakukan pembalasan. Ini yang kemudian mereka takuti. Apalagi misalnya, toh juga George Bush itu tidak berani untuk lewat Laut Merah. Dia harus memutar lewat bawah Afrika. Itu kan kenyataan apa? Mereka juga takut akan diganggu sama Houthi di Selat Bab el Mandeb gitu. Jadi bagi saya, proksinya Iran itu memang juga dihitung oleh pihak Amerika Serikat. Apalagi Amerika Serikat perang hari ini itu kan nggak pakai sekutu. Kalau sebelum-sebelumnya ada sekutu, nah hari ini tuh sekutu nggak ada. Uni Eropa cuma mampu untuk menambah sanksi ekonomi, tidak ada mau untuk misalnya menunjukkan pasukan militer. Mereka ingin terlibat dalam pengiriman pasukan militer kalau perdamaian sudah tercipta. Yeah. Mereka hanya ingin memastikan bahwa Selat Hormuz ini pelayarannya aman dan damai. Titik. Tidak ada mereka ingin kepikiran untuk melakukan operasi militer saat ini. Ini yang jadi kebingungan dari Amerika Serikat. Itulah yang kemudian bagi saya kemudian perpecahan. Ini kan yang lagi dihembuskan bahwa ada fracture di dalam Iran. Saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan ini yang fracture-nya itu di Amerika Serikat, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Pizarro, ada Army Secretary, sekarang Navy. Nah, ini yang kemudian sebenarnya yang lagi nggak utuh ini ada di siapa gitu. Jadi pihak Amerika Serikat lah yang memang menunggu-nunggu. Bagi Trump, kejayaan dia, kesuksesan dia adalah ketika perdamaian itu diciptakan dan dia tanda tangani. Ini jelas adalah kemenangan politik bagi dia. Walaupun ada pihak yang menganggap bahwa itu adalah kerugian. Tapi bagi Trump, ya ini adalah kejayaan karena Iran itu disebut musuh dari tahun 2002 dan hanya Trump kemudian yang bisa memaksa Iran untuk tanda tangan kesepakatan politik. Problemnya kan Iran nggak mau tunduk. Itu kan lain soal gitu. Jadi dengan ancaman sebegitu rupa,
dengan kekuatan militer segitu rupa yang di atas kertas jauh melebihi Iran, tapi kenyataannya Iran hari ini masih akan Oke. tetap melakukan perlawanan dan itu buat mereka pusing. Ini mau kayak apa? Perlawanan seperti apa? Apakah kemudian data intelijen yang hari ini mereka pegang itu memang benar adanya atau tidak? Karena apa? Karena validasi data intelijen yang mereka gunakan hanya bisa dilakukan ketika mereka melakukan serangan darat, kemudian baru tahu bahwa apakah memang militer Iran itu memang sudah takluk atau tidak. Gitu, Mas. Oke, untuk saat ini memang tercatat bahwa kerugian ataupun estimasi biaya perang yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat sekitar 34,5 triliun per harinya. Namun juga Amerika Serikat mengklaim bahwa Iran saat ini dalam posisi lemah dan meminta perpanjangan gencatan senjata. Namun itu melalui informasi dari pihak Pakistan. Untuk ke Pak Fizaru, Anda melihat seperti apa gencatan senjata ini? Apakah ini sebuah strategi dan apakah juga nantinya Iran bisa dipaksa masuk ke meja perundingan dengan melibatkan salah satu proksi dari Iran? Iya, Mas Juno, ada pernyataan menarik dari Ketua Parlemen Iran ya, Muhammad Baghir Ghalibaf, yang dia mengatakan upaya delay gencatan senjata sepihak yang disampaikan oleh Donald Trump itu hanyalah buying time yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk kemudian mereka punya cara untuk melakukan serangan kembali. Maka nanti Ghalibaf mengatakan bahwa ketika eskalasi ini kemudian meningkat dan kemudian negosiasi ini buntu, Ghalibaf mengatakan bahwa Iran punya kartu. Nah, saya mendefinisikan kartu baru yang didefinisikan Iran ini pertama ialah mereka memiliki berbagai proksi-proksi yang ada di berbagai wilayah. Misalkan saja ya ketika Houthi udah mengatakan, tadi sudah disebut oleh Pak Anton, bahwa ketika naval blockade itu masih terus dilakukan oleh Amerika Serikat, bahwa Houthi ini akan bergerak. Sampai sekarang Houthi ini kan masih mencoba menahan diri sebenarnya, Mas Juno ya, dari keterlibatan dalam perang ini. Tetapi kalau kemudian ini terjadi berlangsung lama, bukan tidak mungkin Selat Babul Mandeb itu kemudian akan betul-betul ditutup oleh Yaman. Kemudian yang kedua, ini yang menarik juga di Libanon ya. Walaupun terjadi kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Libanon dengan Israel ya, kita mengetahui bahwa Hizbullah adalah pihak yang dikecualikan dalam hal ini. Dan kita udah melihat Sekjen Hizbullah mengatakan bahwa mereka siap meningkatkan eskalasi ketika kemudian upaya negosiasi gencatan senjata ataupun gencatan senjata itu sendiri itu dilanggar oleh Amerika Serikat seperti itu. Jadi kalau saya lihat memang sekarang ada yang berbeda ya di eranya Ali Khamenei dengan Mujtaba Khamenei ini, Mas Juno. Kalau Ali Khamenei ini memang kepemimpinan Iran itu sangat terstruktur, memang sangat menunggu ketuk palu dari Ali Khamenei untuk kemudian melakukan negosiasi-negosiasi. Tetapi beda dengan Mujtaba. Mujtaba ini sifat kepemimpinan itu terdesentralisasi. ERJC itu seperti sudah mengetahui atau sudah mendapatkan mandat. Kalau kemudian terjadi deadlock atau darurat, dia bisa bergerak sendiri seperti itu. Kemudian juga nanti juga ada faksi-faksi diplomatiknya. Itu juga sekarang misalkan dia juga udah bisa mengkalkulasikan sendiri kira-kira apa yang perlu mereka lakukan. Makanya kan sampai sekarang Iran itu tidak mau kemudian masuk ke dalam negosiasi karena Iran tuh pengen ini comprehensive agreement, bukan partial agreement gitu. Iran itu udah merasa trauma karena selama ini ada kesepakatan dilanggar. Dia tidak mau terjebak dalam diplomasi perang damai seperti itu yang sekarang dilakukan oleh Donald Trump. Apalagi kita mengetahui ya Abbas Araghchi, kemudian nanti Ghalibaf, dia tidak mau mengikuti skenario Trump ya, bahwa gencatan negosiasi gencatan senjata ini itu kemudian berupaya dibarter dengan penyerahan uranium yang diberikan kepada Amerika Serikat gitu. Kalau kita lihat sekarang Mas Juno ya, tim negosiasi dari Iran itu yang sekarang ikut di Islamabad itu rata-rata tim anggota parlemen yang itu kemudian merancang undang-undang tahun 2020 di mana Iran itu keluar dari kesepakatan nuklir setelah Donald Trump itu menarik diri gitu. Jadi sekarang itu di internal pemerintah Iran memang ada semacam rasa sikap ataupun aspirasi yang mereka tidak mau mengikuti kesepakatan apapun yang merugikan kredibilitas Iran, merugikan kedudukan Iran ketika melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat gitu. Inilah orang-orang yang kemudian datang ke Islamabad, makanya tipenya agak keras gitu ya. Karena mereka udah punya undang-undang gitu. Ketika dia mau melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat yang kemudian itu bisa mencoreng kedaulatannya, dia harus merubah undang-undangnya seperti itu. Dan jadi menurut saya Iran dalam kapasitas yang menurut saya kalau memang terjadi perang mereka siap untuk melakukannya. Oke, terakhir ke Pak Anton. Pak Anton, kita mengetahui bahwa situasi saat ini saling sita kapal tanker, kapal minyak dan lain sebagainya terjadi di perairan, terutama satu di perairan Selat Hormuz dan juga terakhir di perairan Asia. Untuk saat ini apa saja dampak yang cukup bisa Anda prediksi dan apakah juga nanti adanya singgungan dari pihak-pihak selain dari Iran? Seperti Cina ataupun pihak lainnya? Jelas kalau misalnya hubungan dengan Cina kan mereka punya jalur darat dan jalur laut gitu. Tapi kalau misalnya apakah alainya Iran itu sangat senang dengan konflik ini berkepanjangan? Jawabannya tidak gitu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga tentu uncertainty yang dihasilkan ini itu justru nanti akan menciptakan
ketidakpastian secara global, dan itu tentu saja dihindari oleh Cina dan dalam hal ini juga Rusia gitu. Jadi bagi saya jelas kalau dari pihak Iran itu adalah bagaimana kemudian uncertain ini berubah menjadi pressure bagi Amerika Serikat. Itu yang ingin diolah oleh Iran gitu. Jadi Iran merasa bahwa tekanan yang hari ini terjadi itu tidak kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah hidup di bawah tekanan. Bagaimana sanksi itu sudah diberlakukan lebih dari 40 tahun dan mereka bisa bertahan hidup. Gitu. Jadi ini kan sekarang kalkulasinya kenapa kemudian ada blokade yang dilakukan di Samudra Hindia kan adalah bagaimana untuk memastikan produksi minyaknya Iran ini kelebihan sehingga Iran kemudian bisa shutdown. Gitu ya. Dan problemnya kan sekarang masih ada yang disebutkan loh, masih ada kapal tanker Ghost Fleet-nya Iran masih ada yang tetap lolos gitu. Itu satu. Kedua, bagaimana kemudian memastikan gitu ya, ketika tekanan global ini menguat, Amerika sama sekali tidak dampak gitu. Kenapa? Karena semakin lama blokade ini dilakukan, justru yang terdampak paling pertama adalah harga minyak lokal di Amerika Serikat gitu. Jadi di satu itu saya bilang selalu ketika kita bicara tentang blokade Amerika Serikat, yang menjadi korban pertama adalah potensi pemilih Trump gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi menarik. Tekanannya ada di mana? Tekanannya ada di Trump. Itulah kenapa kemudian kalau Iran bilang bahwa bola sekarang itu ada di kalian. Kalianlah yang menentukan kalian mau ingin berunding dengan kami atau tidak. Kami sudah kasih proposalnya, kami sudah kasih persyaratannya, kami akan datang jika semuanya dipenuhi. Kalau kita ingin berdiskusi, mari kita berdiskusi, bukan diktasi. Gitu. Jadi ini yang mereka hindari. Itu satu. Kedua, mereka cuma bilang kalau kita mau negosiasi yang jelas. Kita negosiasi di dunia nyata atau di dunia maya. Kenapa? Karena Trump kemudian membuat dua front. Jadi di satu sisi dia mengirim tim yang dipimpin oleh Wapres Vance, tapi di sisi lain dia juga buat status. Jadi kadang-kadang dia menyebut bahwa sudah agreed, padahal kenyataannya di lapangan belum ada. Gitu. Jadi Iran bingung, ini sebenarnya mana yang mau dipegang? Negosiasi di media sosial atau negosiasi yang secara tidak langsung difasilitasi oleh Pakistan, Mas? Baik, kita membutuhkan sebuah komitmen di mana pemimpin negara adidaya yaitu Amerika Serikat untuk serius untuk berbicara terkait dengan gencatan senjata, juga negosiasi terkait dengan perdamaian dan untuk mengakhiri perang, terutama antara Israel, kemudian dengan Lebanon dan juga dengan Hizbullahnya, kemudian Amerika Serikat dengan Iran agar dampak geopolitik dunia tidak semakin meluas dan memanas. Terima kasih sekali lagi Mas Anton Ali Abbas, peneliti keamanan dan juga dari CIDE, dan juga Mas Fizal Ghazali Idrus, peneliti ASEAN Middle East Center, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Usai jeda, Saudara, Menlu Sugiono menyatakan Indonesia mengecam tindakan pasukan Israel yang menyebarkan spanduk bertuliskan